Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Kita lanjutkan tafsir Al-Quran, tafsir Maulid Bidiroy. InsyaAllah hari ini akan menjelaskan surat Al-Kafirun, nomor surat 109 ayat 1 sampai 6. Hadirin rahimakumullah, kalau diterjemahkan ayat, wahai orang kafir, aku tidak akan menyembah kepada berhala yang kamu sembah, dan kamu juga tidak menyembah kepada Allah yang aku sembah. Aku tidak akan menyembah kepada berhala yang kamu sembah, dan kamu juga tidak akan menyembah kepada Allah yang aku sembah. Agama kamu yang batil buat kamu, dan agama aku yang hak, yaitu Islam, buatku. Surat Al-Kafirun 109 ayat 106. Judulnya adalah sikap Rasulullah terhadap ajakan kompromi dalam akidah dan ibadah. Tapi kalau kita kontekstualkan saat ini, sikap umat Islam terhadap Natal dan Tahun Baru. Kenapa judul teks dari sikap Rasulullah terhadap kompromi dalam akidah dan ibadah dikaitkan dengan sikap umat Islam dari Natal dan Tahun Baru? Karena ada dua kesamaan di dalam asbab nuzul. Ada dua kesamaan. Yang pertama, zaman Nabi Muhammad SAW ada keragaman beragama. Ada orang kafir, ada Yahudi, ada musyrik, menyembah kepada berhala, kepada patung, dan yang lain-lain. Aspek kedua, orang-orang kafir itu ngajak kompromi, ngajak supaya ada waktu yang ditukar untuk beribadah. Kata mereka, ya Muhammad, kalau kita bertolak belakang kamu mengajak supaya beribadah kepada Allah, sedangkan kami untuk mengajak kamu menyembah kepada berhala. Udah, begini aja, 1 tahun kamu menyembah kepada berhala, dan kami akan 1 tahun juga menyembah kepada Allah. Permintaan itu ditolak oleh Rasulullah dengan turunnya surat Al-Kafirun ini. Realitas yang terjadi saat ini adalah karena ada keragaman beragama. Di Indonesia ini ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 55, Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan ditambah oleh Gus Dur yang 1, Konghucu, jadi 6. Sebenarnya keragaman beragama ini sebut pluralitas, tapi tidak boleh sebut pluralisme karena ada larangan Majelis Ulama. Kalau keragaman beragama itu sudah realitas. Kenapa? Karena dari NKRI dibingkai dalam Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika artinya bermacam-macam agama, berbeda agama, suku, bangsa, dan bahasa, tetapi dalam satu wadah NKRI. Kalau keragaman agama ini ada di dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, berarti di situ ada perbedaan. Wajib ada perbedaan dan harus, termasuk perbedaan di dalam akidah dan ibadah. Ini realitasnya. Jadi perbedaan akidah dan ibadah karena agamanya berbeda, keyakinannya berbeda, pasti di dalam pelaksanaan ibadah juga berbeda. Nah, karena itu kita harus memahami tentang ini. Kenapa? Karena kalau tidak dipahami nanti akan terjadi ketidakharmonisan di dalam bernegara, di dalam beragama. Surat Al-Kafirun ini sebenarnya menjawab kondisi bangsa pada saat itu dan agama yang jadi kondusif. Tapi jawaban kondusif ini tidak dipaksakan kehendak atau keinginan masing-masing, dikunci dengan kalimat lakum dinukum waliyadin.
terjemahan yang bebas, agama kamu buat kamu, agama aku buat aku, makna lakum dinukum wali sangat dalam. Kita nanti uraikan konteksnya. Konteks dalam kedua bahwa dulu orang-orang kafir mengajak kompromi, mengajak supaya ada penukaran waktu. Di Indonesia ada pihak yang mengajak Natal bersama. Saya meyakinkan mereka yang beda agama dengan kita tidak seperti orang-orang munafik yang mengajak dari komunitas Islam supaya ikut Natal bersama. Kenapa? Karena begini, kesucian agama itu sudah diakui oleh masing-masing. Kita tidak boleh bersuudzon kepada mereka. Mereka meyakinkan kepada kita dan kita juga meyakinkan kepada mereka bahwa kesucian agama itu sudah menjadi sebagian dari kehidupan beragama. Bujur buktinya kita tidak mau kalau hari Jumat datang mereka, apalagi ngundang. Ketika Idul Fitri kita tidak mau didatangi mereka, apalagi ngundang. Tapi kenapa kita diajak Natal bersama? Ini realitasnya yang ngajak Natal bersama mafia. Siapa mafia di sini? Ulil amri bagian negara. So, ulil amri itu ada dua. Ati Allah wa ati Rasul, surah Aisyah 59 itu, ati Allah wa ati Rasul, taati Allah, taati Rasul. Ulil amri, dan orang yang punya urusan. Awal maknanya, ulil amri ada urusan dunia, ada urusan akhirat, ada urusan negara, ada urusan agama. Kalau urusan dunia, penguasa. Kalau urusan untuk mengatur negara, ya pemerintah. Tapi kalau urusan agama, ya kiai, mualim, ustadz, ajengan, kiai, atau disebut ulama. Jadi tentang urusan agama tidak boleh diintervensi oleh yang punya urusan negara. Bahkan kita sebagai ulama harus menasihati mereka. Kalau urusan agama di ulama, makanya hari Natal itu sudah ada majelis fatwa. Siapa yang menfatwakan? Ulama. 7 April tahun 81 yang ditandatangani oleh Kiai Haji Ghazali, ketua umumnya Hamka. Ikut Natal bersama haram, apapun bentuknya, dan mengucapkan selamat Natal haram. Itu sudah fatwanya, ulama yang memfatwakan. Tapi kenapa sekarang Menteri Agama ingin ngajak Natal bersama? Itu yang tidak benar. Menurut saya, Menteri Agama itu melanggar fatwa Majelis Ulama. Ngalawan, kata bahasa Sunda, yang ngalawan ke ulama. Sudah diharamkan malah diajak kita untuk Natal bersama. Ini pelanggaran dari agama. Sebab begini Pak semua, saya lihat ati Allah wa ati Rasul wali amri minkum itu, ini menurut Ibnu Abbas itu mengatakan ulil amri adalah ulama yang berperan untuk bisa mensejahterakan lahir batin. Ati Allah, wa ati Rasul, ya ke Rasul. Kalau ulil amri, kita harus ikut kepada ulama. Fa in tanaza'tum bisyai'in farudduhu Allah wa rasuli, ini adalah kias. Jadi ada Quran, hadis, ada ijma, ulama, kias. Sekarang kaitan dengan fatwa yang dikaitkan majelis ulama, diperkuat oleh fatwa tahun 2005, yaitu ada haram sepilis, sekularisme, pluralisme, liberalisme. Apa itu pluralisme? Kalau pluralitas artinya ragam agama sudah jelas. Tapi kalau pluralisme karena berbeda agama, lalu muncul liberalisme, digabung, bebas untuk memilih, bebas untuk beragama. Kalau bebas memilih agama, benar. Itu kalau bebas beragama, itu gak benar. Agama itu satu. Beragama Islam. Tidak boleh beragama Islam, beragama Nasrani. Gak boleh. Kebebasannya itu. Dan sehingga kita sekarang diajak untuk Natal bersama, itu tidak boleh. Karena melanggar menurut fatwa ulama. Kita kenal, siapa Pak Hamka itu? Pak Hamka adalah ulama tulen. Yang ketika zaman Orde Lama ditangkap dan dipenjara tanpa diproses. Kenapa? Karena waktu itu ada undang-undang anti supresif. Lalu zaman Orde Baru tahun 66 dia keluar dari pembuian. Tahun 75 diangkat jadi ketua Majelis Ulama. Tahun 81 itu terjadilah keinginan Orde Baru ada toleransi beragama. Dianggap sama semua agama sehingga boleh bebas beragama. Pak Hamka tidak setuju. Buatlah fatwa Majelis Ulama bahwa tidak ada toleransi di dalam masalah akidah. Toleransi dalam masalah sosial, masalah budaya dibolehkan. Tapi toleransi akidah dilarang. Itu menurut fatwa Majelis Ulama. Pada zaman Orde Baru diminta untuk dicabut. Pak Hamka, saya daripada mencabut
fatwa Majelis Ulama, lebih baik saya mundur dari ketua umum Majelis Ulama. Karena ini sudah melakukan sebuah analisis bahwa hukumnya haram Natal bersama, hukumnya haram mengucapkan selamat Natal. Baik Bapak semua, karena kita harus menjawab realitas. Ketika dipatikan ada, kenapa Menteri Agama ikut-ikutan? Sakit rasanya hati kita umat Islam. Tidak boleh begitu. Tidak harus Menteri Agama-agama, sebab ada bagian-bagiannya. Bagian agama Hindu, bagian agama Buddha, dirjen-dirjennya. Kalau konsisten untuk Menteri Agama kena bagiannya, kalau bagian misalnya ke Natal, bagian dirjen Nasrani, demikian seterusnya. Itu yang terjadi sekarang. Kenapa harus menterinya? Ini harus dikoreksi sama kita. Begini Pak, kita tidak boleh menolak pemerintah. Itu kunci dalam Islam. Tidak boleh menentang pemerintah. Ulil amri wajib ditaati. Tetapi ada hadis, as-sam'u wa ta'ah 'alal mar'i muslim malam yu'mar bimasyiatin. Wajib taat kepada penguasa selama tidak penguasa itu, pemerintah itu menyuruh maksiat. Umat Islam wajib taat kepada pemerintah, kepada penguasa selama tidak menyuruh maksiat. Fa illam yu'mar bimasyiatin fala sam'a wa la ta'ata. Kalau umat Islam disuruh maksiat tidak boleh taat. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua, as-sam'u wa ta'ah fima yukrahu wa fima yuhibbu. Wajib taat kepada penguasa suka tidak suka. Wajib taat kepada penguasa. Itu hadis. Bahkan wala nuazi'a al-amra ahlah. Tidak boleh ada orang menginvestment penguasa yang profesional. Tidak boleh orang menurunkan penguasa, mendebat penguasa yang profesional, yang benar. Illa antarau kufran bawaha wa indakum burhan minallah. Kecuali kalau pemerintah penguasa itu sudah kuburnya jelas, kuburnya nyata, sedangkan kita punya dalil dari Quran. Jadi kita wajib menolak Natal bersama karena Qurannya memang soal haram. La abudu ma ta'budun. Saya tidak akan menyembah kepada berhala yang kamu sembah. Yang jelas kita harus mengasih tahu kepada mereka, tidak boleh kita melawan pemerintah, tidak boleh menginvestment, tidak boleh menurunkan pejabat, tidak boleh, kecuali mereka sudah taruh kufran bawah, sudah kupunya jelas, maksiatnya jelas, melanggar aturan, Al-Quran hadis, melanggar konstitusi, jelas, itu boleh diinvestment. Hadis itu jelas dalam hadis Bukhari Muslim. Jadi sekali lagi, kita dihadapkan dengan Natal bersama dan Tahun Baru. Apa bagaimana itu? Kita sebelum berada pada sikap dari umat Islam, kita lihat di ayat Qul ya ayyuhal kafirun, wahai Muhammad sampaikan kepada mereka, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Bukan satu Pak, banyak. Wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tidak akan menyembah kepada berhala yang kamu sembah. Sendiri tegas Nabi Muhammad asyidal kufar, tegas kekafirannya, tapi ruhamai bainahum, kasih sayang juga sama mereka. Apa maksud sayang? Kalau Rasulullah tidak ada ruhama kepada mereka, diperangi. Tapi Rasul tidak. Dengan turun ayat ini menurut para ahli tafsir tidak diperangi. La a'budu ma ta'budun, aku tidak akan menyembah kepada berhala yang kamu sembah. Rasul satu, kafir banyak, berani, kuat dan hebat saja. Ini konteksnya kita muslim 270 juta berapa? 250 juta. Berapa jumlah Nasrani? Sedikit. Tapi kenapa kita takut? Padahal banyak. Rasul satu. Kafir banyak, berani. Ini yang perlu ditanamkan oleh kita. Harusnya kita lebih berani. Berani apa? Berani menasihati. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan datang ke gereja. Aku tidak akan mengucapkan selamat Natal. Aku tidak akan datang ke hari Natal tanggal nanti hari Kamis. Itu jawabannya. La a'budu ma ta'budun. Wala antum abina ma'bud. Kamu juga tidak boleh datang ke salat Idul Fitri. Kalau di hari Ahad kita tidak boleh. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan datang ke gereja di hari Ahad. Sebab apa? Wala antum abina ma'bud. Kamu juga tidak boleh datang ke masjid hari Jumat. Harus tegas. Bahkan kalimatnya Pak, a'budu. Di sini kalimat menurut ahli tafsir pilhal. Nabi saat itu, sekarang saya tidak akan menyembah kepada berhala yang kamu sembah. Kamu juga dari sekarang tidak boleh menyembah kepada Allah yang kamu sembah. Kemudian ayat berikutnya, wala ana abidu ma'abatum, dan aku sampai nanti
mustakbal bertafsirnya. Wala antum, dan aku sampai nanti tidak akan menyembah kepada berhala kamu sembah. Jadi kalau lapan a'budu ini film dari sekarang, kemudian ditandaskan wala ana abidun, sampai nanti tidak akan aku datang ke gereja. Kalau sekarang, dulu tidak akan aku menyembah kepada patung berhala yang kamu sembah sampai kapanpun. Kalau saya lihat di dalam tafsir itu kan namanya, kalau a'budu, kalau abidun itu isim. Ini menurut para ahli tafsir, abidun isim itu ala dawam al-istimror. Apa bahasanya? Bahasa dawam istimror, selama-lamanya aku tidak akan datang ke gereja. Itu kontekstualnya. Sebab Nabi juga mengatakan, wala ana abidu ma'abatu, selamanya aku tidak akan beribadah kepada berhala yang kamu sembah. Sebab apa? Wala antum abidu ma'abud, kamu juga tidak mungkin, kamu juga tidak akan beribadah kepada Allah yang kami sembah. Saya lihat di dalam tafsir Ibnu Katsir dan yang lain, ternyata Allah sudah memberitahu pada Muhammad, wahai Muhammad, kalau toh mereka diikutin oleh engkau datang ke tempat ibadah mereka, mereka tidak akan beribadah, mereka sudah kafir selama-lamanya, yang kafir. Ini menurut para ahli tafsir, mereka Rasulullah sudah dikasih tahu bahwa mereka selama akan kafir, makanya tidak boleh. Maka dikunci lakum dinukum waliyadin. Udah kamu aku. Apa yang maksud lakum dinukum? Lakum dinukum waliyadin artinya agama kamu. Saya lihat tafsirnya, agama kafir kamu, agama yang syirik, agama yang batil. Sebab apa agama yang batil? Ada waliyadini, agama aku ini hak buat aku. Coba kalau kita lihat Al-Quran, doa waladhi arsala rasulah bil huda wadil haqqi, dia Allah telah mengutus Rasul dan membawa agama yang hak, liyudhiru ala duni kulli, supaya agama Islam ini, agama yang hak, bisa mengalahkan sebuah agama-agama. Jadi kalau di surat Shaf ada dinul haq, agama Islam, berarti agama yang musyrik, agama yang kafir, dinul batil. Saya lihat di tafsirnya Pak, semua agama musyrik itu yang kafir itu satu rumpun. Sejak zaman Nabi Nuh terus satu rumpun, kebatilan terus. Itu sama satu rumpunnya ketika agama Islam sejak Nabi Nuh. Itu Islam Pak, tauhid desanya sama. Sejak dulu zaman Nabi Nuh namanya kafir, batil. Itu satu rumpun itu. Baik itu tapi menyembah berhala, menyembah patung, menyembah dewa, menyembah menyembah api, menyembah ular, semuanya batil. Sedangkan agama Islam sejak Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad dan sampai sekarang itu agama hak. Ini maksudnya, ini artinya agama yang Islam itu yang hak, agama untuk kami, untuk Nabi Muhammad, untuk aku. Ya tentu untuk umatnya. Baik semua. Ya, sekarang bagaimana sikap kita terhadap Natal dan Tahun Baru? Ada 7. Ada 7 sikap kita atau untuk menyikapi hari Natal dan Tahun Baru. Pertama, kita meyakinkan dan harus mengetahui seyakin-yakinnya, mengetahui sebenar-benarnya bahwa ajaran Islam tidak melarang berbuat curang. Umat Islam tidak boleh melakukan kezaliman terhadap orang-orang kafir. Artinya umat Islam itu harus berbuat baik sesama kafir. Itu luar biasa ajaran Islam itu. Satu sikap kita harus berbuat baik sama mereka. Ini dijelaskan ada 3 surat. Pertama dalam surat Al-Hujarat, ya ayyuhallazina inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, dan kami jadikan kamu bersuku-suku, berbangsa-bangsa, beragama-agama, qabail, syu'uban wa qabaila, lita'arafu, untuk kita saling mengetahui, saling mengenal, untuk kita saling memahami. Kita harus tahu kondisi mereka seperti apa. Itu ta'aruf. Kita harus tahu kesulitan mereka. Juga kita tidak boleh lupa, mereka juga ada yang senang, kita harus tahu juga. Ini maksudnya tadi masalah sosial. Bahkan di dalam surat Luqman ayat 15, tadi surat Hujarat 13. Di dalam surat Luqman 15, wa in jahadaka ala antusyrika bima laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Kalau ada orang tuanya kafir, anaknya muslim, lalu si muslim anak yang kafir tadi diajak ke gereja, fala tuti'huma. Si anak yang muslim tidak boleh ikut kepada pamannya ajak ke gereja, tapi wasohibu ma fid dunya marupa. Meskipun dia mengajak ke gereja, tetap saja anaknya harus berbuat baik sama orang tua.
Itu yang ngajak ke gereja, Pak. Tidak boleh marah, tapi tetap berbuat baik. Karena bapak yang ngajak ke gereja tidak boleh nggak baik, tidak boleh nggak dikasih uang. Kalau butuh bapaknya kasih, itu ngajak ke gereja. Apalagi tidak ngajak ke gereja, itu ngajak musik. Tetap sebagai anak harus baik. Jadi kita sebutnya bapak semua, kepada mereka yang ngajak Natal kita harus berbuat baik. Apa berbuat baiknya? Berbuat baiknya lakum dinukum waliyadin. Jangan berbuat baiknya kita ikut, hati-hati. Kalau diikuti itu beri agama. Yang ketiga, di dalam surat Al-Mumtahanat ayat 8, la yanakumullah anilladzi la yanakumullah alladzi lam yuqatilukum biddin wa lam yukhrijukum min diyarikum antabaruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Tidak dilarang kita berbuat baik, berbuat adil kepada orang kafir yang tidak memerangi kita dan tidak mengusir kita. Beda tadi kalau memerangi dan mengusir, itu sudah harbi. Jadi kita boleh berbuat adil, berbuat baik kepada kafir zimmi. Itu konsep dalam Islam. Jadi kalau kita tidak ikut Natal bersama, itu memang kita harus berbuat baik sama mereka. Begitu, dan mereka juga tidak mau. Kecuali ada mafia. Siapa mafia? Nah, karena dapat uang atau ingin jabatan atau jabatan, itulah mafia yang mengajak kita untuk ikut Natal bersama. Mereka juga tidak mau dan tidak pernah, kecuali orang-orang yang mafia tadi yang mengajak kita ikut Natal bersama atau ikut supaya kita ikut tahun baru Masehi. Baik, baiklah. Yang kedua, sikap kita bahwa Isa Al-Masih itu diyakinkan oleh kita adalah Rasul Allah. Ini dijelaskan di dalam Al-Quran. Wa qala Masih ibn Maryam inni Abdullah atanil kitab wa ja'alani nabiyya. Aku ini, kata Isa bin Maryam, aku ini adalah hamba Allah. Atanil kitab, aku diberikan kitab Injil, wa ja'alani nabiyya, dan aku dijadikan nabi. Wa ja'alani mubarakahan makun, dan aku dijadikan orang yang diberkahkan, dan aku diberikan wasiat. Wa barami walidati, dan aku diwasiatkan untuk berbuat baik kepada orang tua. Walam yakun jabbar asiyah, dan aku tidak dijadikan Allah sebagai yang sombong dan orang-orang yang celaka. Jadi Isa bin Maryam itu sebagai hamba Allah, dan disebutkan Al-Quran Rasulun qad khalat min qablihi rasul, itu sebagai Rasul. Jadi keyakinan kita bahwa Nabi Isa itu adalah Rasul. Tidak boleh kita membeda-bedakan. Ayat yang sering kita baca, la nufarriqu baina ahadin minhum, kita tidak boleh memisahkan, membedakan antara nabi-nabi yang lain. Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Nuh, Nabi Adam, Nabi Musa, semua nabi sama yang diberi wahyu, dan semua rasul diwajibkan untuk punya risalah, termasuk Nabi Isa. Itu yang ketiga. Dan yang kedua, Pak ya, yang ketiga, kita harus mengetahui bahwa di dalam hidup Islam tidak boleh al-talbis, tidak boleh mencampur baurkan antara hak dan batil. Itu dalam surat Al-Baqarah ayat 42. Wala talbisul haqqo bil batil. Tidak boleh kamu mencampurkan hak dan batil. Apa itu hak? Tidak boleh mencampur baurkan Islam dan agama-agama selain Islam. Al-batil tadi agama kafir. Surah Al-Baqarah ayat 42. Yang keempat harus yakinkan bahwa orang yang mengatakan bahwa Allah itu tiga, kafir. Itu soal Al-Maidah nanti ayat 72-73. Lakon kepada dia qalu innallaha tsalitsu min tsalat. Sungguh kafir orang yang mengatakan trinitas. Jadi kalau ada mengatakan orang mengatakan Allah tiga, Roh Bapa, Roh Kudus, sama Maria, itu kafir menurut Al-Quran. Dan dijelaskan dulu dalam Al-Quran. Lakon kabarana qalu, sungguh kafir orang innallaha huwal Masih bin Maryam. Allah mengatakan Allah itu adalah Isa bin Maryam, kafir juga. Jadi yang mengatakan Yesus sebagai anak Allah kafir, itu menurut Al-Quran. Yang kelima, Nabi Isa alaihissalam nanti ketika di akhirat ditanya, wahai Isa, apakah kau pernah mengajak kepada mereka untuk engkau Tuhan? Apa jawab Nabi Isa? Aku tidak mengatakan itu yang benar. Jadi Nabi Isa tidak pernah mengajak mereka jadi Nasrani, untuk mereka jadi Katolik, tidak. Mereka sendiri yang ingin. Mereka sendiri inhum iladunun. Mereka punya lakukan ingin Nabi Isa sebagai Yesus. Nabi Isa tidak pernah mengajak. Maryam tidak pernah diajak oleh Nabi Isa sebagai Tuhan, tidak. Mereka sendiri inhum iladunun. Jadi semua mereka ingin sendiri kok. Ingin diibtiro, membuat-buat saja. Baik. Kemudian yang keenam,
Kita harus yakin bahwa Allah itu tunggal. Qul huwallahu ahad, Allah itu tunggal. Tunggalnya Allah beda dengan ahadnya makhluk. Sebab Allah tunggal itu tidak kena, sebab tidak ada yang menciptakan dan tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurang. Allah zatnya satu, tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurang. Kalau ahadnya makhluk bisa ditambah, bisa dikurang. Satu bisa dua dan satu bisa separuh. Dulu ada Tuhan itu tiga, kata mereka. Bapa, Tuhan Yesus, anak Bapa dan Roh Kudus. Kalau punya bahwa yang namanya zat Allah wahid, Allah ilah wahid beda dengan wahidnya manusia. Ahadnya Allah beda dengan ahadnya makhluk. Yang ketujuh, bagaimana sikap kita terhadap Natal dan Tahun Baru? Tidak boleh ikut-ikutan, wajib menjaga akidah kita, wajib menjaga akhlak kita, wajib menjaga ibadah kita, wajib menjaga anak cucu kita. Di dalam hadis itu dijelaskan, kalau kita ikut mereka itu tasabuh, Pak. Tasabuh itu subhat, menyerupai mereka. Itu dah hadis dijelaskan, man tasabi qaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai mereka, kita kelompok mereka. Misalnya kita beli trompet, padahal yang harus nurut trompet mereka, itu kita sama aja dia dengan mereka. Bahkan di dalam hadis, man ana ala masyatin walau bisati kalimatin kana sarikanda. Barang siapa orang yang beli trompet pada tahun baru, padahal trompet itu untuk mereka, maka kalau orang yang menurut trompet karena mereka kafir masuk neraka, orang yang membeli trompet muslim padahal tidak niup dikasih sama orang yang tidak beriman atau dikasih sama anaknya ke neraka juga. Jaga anak cucu kita, jaga diri kita, tidak boleh ikut-ikutan. Apalagi Natal bersama, tidak boleh ikutin. Bisa kafir, murtad langsung. Kalau niup trompet itu para ulama tafsir itu tidak langsung kafir, Pak. Hanya tasabuh saja, sama dengan kafir. Tapi begitu Bapak ikut Natal bersama, langsung murtad jadi kafir. Nauzubillah min dzalik. Ini yang perlu dijaga oleh kita. Yang ketujuh, wajib himayatul akidah al islamiyah. Jaga akidah Islam kita, jaga kesucian akidah kita, jaga ibadah kita. Hadirin Allah, oleh karena itu ya nasihat untuk kita semua dan juga nasihat untuk para pejabat, sebab ini yang getol ngajak Natal bersama para pejabat. Ulama tidak pernah ada yang ngajak, kecuali ulama yang jahat, ulama yang sudah kena duit dan ulama kena jabatan. Ini saya kira harus diwaspadai oleh kita. Sekali lagi, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah. Begitu banyak bencana, justru salah satu bencana itu karena Allah marah kepada orang yang menyekutukan Allah. Apa yang menyekutukan Allah? Di antaranya ikut Natal bersama. Bisa saja banjir bukan di daerah tempat banjir. Kalau kita ikut Natal bersama bisa hancur. Kenapa? Allah marah kepada orang yang melakukan kemusyrikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik hidayah kepada kita. Akhirnya kita wafat husnul khotimah, mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka melakukan mudah-mudahan segera tobat, yang niat merencanakan ikut Natal bersama batalkan, urungkan, dan yang merayakan tahun baru Masehi segera tidak boleh nih. Sebab apa? Sebab kita tidak dianjurkan oleh Al-Quran, tidak dianjurkan ulama-ulama yang lurus, kecuali yang menyuruh Natal bersama atau ikut tahun baru Masehi. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan iman Islam kepada kita, kepada anak-anak cucu kita, kepada masyarakat kita, termasuk pada penguasa. Tobatlah mereka, jangan suka ngajak kepada Natal bersama dan ikut-ikutan di tahun baru. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan dan mereka juga diberikan taufik hidayah. Akhirnya semua wafat husnul khotimah, mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala khairil khalqi sayyidina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.